셀럽 가방 누구예요? 예승이 거. 네. 아빠, 예승이 거. 어떤 날은 좋은 날도 있어요. 네 맞아요. 이거 정신 뭐야? 이거 예승이 거예요. Halo pelanggan dimanapun anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat terus biar bisa nge-view video ini. Gimana? Masih suka napas pakai cara ilegal? Kayak saya dong pakai napas buatan. Pada video kali ini, saya akan kembali mencoba berdiam diri, merangkum, dan menceritakan kembali sebuah film yang mengsedih dan menangiskan. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi di awal, langsung saja besarkan volume suara, terangkan layar HP, periksa wifi tetangga, dan inilah dia. Dengan bermodal surya ketengan dan kopi saset, film ini diawali dengan adegan percakapan om-om dengan ciwi mulus yang sedang membicarakan sesuatu yang pada awalnya saya sempat sujon sama mereka, yang ternyata itu ayah angkatnya. 고마워요, 아빠. Kemudian gadis itu berjalan keluar rumah yang sedang hujan salju, mengalaikan diri sambil menatap langit, dan tamat. Ending yang cukup layaknya film Now You See Me, wanita ini menemui beberapa orang pilihan untuk dikumpulkan dan diajak untuk mengikuti jalannya persidangan. Di dalam ruang persidangan yang sedang diadakan penyidikan ulang atas kasus seseorang yang sudah lama dihukum atas dugaan pengambilan nyawa secara paksa. Di sini kita mengetahui bahwa gadis itu ternyata seorang pengacara bernama Yesung, sekaligus anak dari terdakwa atas kasus pembunuhan yang sedang diadakan penyidikan ulang tersebut. Dan Yesung akan memberikan kesaksian dan pembelaan secara bersamaan. 제가 그 자리에 그 당시 사건을 담당 변호인 맞습니다. 그 자리에 있었던 것만은 확실합니다. 그곳에 있었다고요? 네. Skin berpindah ke zaman dulu setelah zaman dino tentunya, di mana Yesung masih terlihat kecil, imut, dan lucu. Tanpa kita ketahui, ternyata Yesung dan ayahnya adalah seorang wibu, tapi tidak mempunyai TV, jadi mereka numpang nonton anime Sailor Moon di toko orang. Tapi bukan itu tujuannya, mereka ingin membeli tas bergambar Sailor Moon yang berada di dalam toko tersebut, tapi karena banyak tingkah cincong dan anu ini itu, tas itu keburu diambil orang. 장의 이름으로. 예승이 거. Dengan sigap, ayah Yesung yang bernama Lee Yonggu itu, kita panggil saja ayah, berlari ke arah toko untuk meminta tas itu dikembalikan kepadanya. Karena dia merasa tas itu adalah milik anaknya yang sudah lama diperhatikan sejak lama. Kemudian, ayah mendapat pukulan dari bapak yang membeli tas tersebut. 셀럽 가방 누구예요? 예승이 거. 네. 아빠, 예승이 거. 어떤 날은 좋은 날도 있어요. 네 맞아요. 이거 정신 뭐야? 이거 예승이 거예요. Keesokan harinya terlihat ayah sedang berpamitan untuk pergi bekerja, dan mereka melakukan ritual perpisahan sementara yang setiap hari mereka lakukan. 수돗물 안 돼. 둘, 셋. 내가 따봐. Pada saat jam istirahat, terlihat ayah sedang makan dengan lahap sambil menghitung uang gaji yang baru ia terima. Tiba-tiba, datang seorang bocil yang kemarin membeli tas Sailor Moon itu. Bocil itu memberitahukan kepadanya bahwa di toko lain ada yang menjual tas Sailor Moon yang sama persis. 이거 다른 데도 팔아요. 셀럽 가방.
Di saat yang bersamaan, terlihat seekor ibu-ibu grup WhatsApp yang suka fitnah yang melihat om-om sedang membuka celana anak kecil dan menciuminya, yang padahal ayah sedang menolong nyawa anak tersebut. Dan ibu-ibu pun melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Singkat cerita, sore pun tiba. Yesung yang sedang menunggu ayahnya yang tak kunjung pulang itu pun terlihat cemas. Dan kecemasan itu berlangsung hingga pagi tiba. Di lain tempat kita melihat ayah yang sedang diseret ke kantor polisi untuk dimintai keterangan terkait laporan dari ibu-ibu grup WhatsApp tadi. Dengan polosnya, ayah pamit dari kantor polisi dengan alasan Yesung sendirian menunggu di rumah. Tentu saja polisi menghadangnya dan ayah sempat diberi bogem mentah yang membuatnya tersakiti. Ketika Yesung bergegas ke sekolah untuk menuntut ilmu yang padahal ilmu itu tidak bersalah, kemudian Yesung mendatangi kerumunan yang ternyata itu adalah reka adegan dari kasus pengewean yang tadi dilakukan oleh ayah. Karena ayah memang orang yang polos dan sabar, dia mengikuti saja apa yang dikatakan oleh polisi, sehingga disimpulkan bahwa ayahlah sebagai tersangkanya. Yesung yang saat itu sedang melihat reka adegan itu pun saat itu tersadar bahwa om-om yang dilihatnya itu adalah Lee Yonggu atau ayahnya sendiri. Yesung berteriak ke ayahnya, dan ayahnya juga berteriak ke Yesung. Mereka berteriak-teriakan seperti kodok memanggil hujan. Karena keadaannya yang chaos sekali, mereka tidak bisa bercengkrama seperti biasa. Dan ayah pun kembali diseret ke kantor polisi. Ayah yang mempunyai wajah culun itu pun ditempatkan di dalam sel yang berisi pencopet yang bernama Napi, penipu yang bernama Gino, pezinah yang bernama Bro Arif, gangster yang bernama Bang Jos, dan penipu lainnya yang bernama Kakek Legend. Di dalam sel tersebut ayah memperkenalkan diri. Kemudian Bang Jos menyuruh Arif untuk melihat catatan kriminalnya. Mendengar catatan kriminal ayah adalah pemerkosa anak-anak, ayah langsung dipukul oleh rekan-rekan satu selnya yang sudah suuzon. 사형? 이거 어떻게 할 거야? 뭐야 이게? Sementara itu kita lihat Yesung yang sekarang tinggal sendirian itu pun dipindahkan ke panti asuhan. Agar Yesung bisa terhibur, paling tidak Yesung bisa mendapatkan teman untuk menjalani hidup. 자, 여기 봐봐. 오늘부터 너도 인사해야지. Skin berpindah lagi ke penjara yang sedang melepas tahanannya ke tengah-tengah lapangan untuk istirahat dan selepas kerja. Ayah memperhatikan bahwa ada gerak-gerik yang mencurigakan. Terlihat ada seorang napi yang sedang mengasah pensil untuk ditikam kepada Bang Jos, ketua geng sel nomor 7, karena dianggap telah merusak bisnis ketua sel lain. Melihat hal itu, ayah berlari menghadang orang yang ingin mencelakakan Bang Jos, dan yang terjadi adalah ayah pun tertikam karena penyelamatan tersebut. 무엇이 필요하실까? 그래서 말해봐. 담배 피워? Di dalam sel, Bang Jos ingin berterima kasih kepada ayah dan akan memberikan imbalan atas pengorbanannya. Seketika ayah meminta anaknya, yaitu Yesung. Ayah sangat merindukan anaknya yang imut itu. 예승이야. Pada saat itu di penjara sedang mengadakan acara gereja dan kebetulan Yesung ikut acara gereja yang diadakan di penjara tersebut. 정가대 애들도 있었어?
Dengan segala cara, Bang Jos memerintahkan anak buahnya untuk menyelundupkan Yesung. 괜찮아. 얼른 가세요. Singkat cerita, Yesung pun berhasil diselundupkan ke dalam kamar penjara dan seperti adegan di film India, mereka saling menangis bombay. Padahal ini film Korea. 네가 예수야? 아,